warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau nanya, ada nggak ya temennya yang nggak berangkat? Coba dilihat kanan kirinya tuh. Ada nggak ya teman sebangkunya, sekampungnya, apa gitu ada yang nggak berangkat? Mungkin. Siti, Oh, kenapa? sakit. Oh, sakit. Sakit hati. Waduh, berat. Itu sudah berapa hari kira-kira? 5. Oh, itu bukan sakit hati, rawat inap. Oke, tadi Siti nggak masuk. Ada lagi? Enggak. Oh, sudah masuk semua? Ya. Tapi kelihatannya tidak lengkap. Atau memang muridnya hanya segini ya? Baik, berarti kita harus mendoakan teman-teman kita yang tidak berangkat. Semoga yang sakit segera sembuh, yang sedang perjalanan jauh segera pulang, dan yang memang tidak berangkat karena malas, semoga besok tidak malas. Oke, karena kemarin kita sudah membahas materi mengenai pernikahan. Oke, mungkin kalian juga sudah mendapatkan evaluasinya dari saya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira materi pagi hari ini tuh kita akan ngomongin apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ibu butuh jawaban? Enggak. Oh, enggak. Oke, berarti kelihatan nggak belajar, ya kan? Mbak Safina pasti tadi pagi tidak belajar. Oke, jadi kalian belum tahu hari ini kita mau membahas tentang apa. Hari ini Ibu akan membahas soal jihad. Oke, sebelum dilanjut nih, Ibu udah kasih clue, kita akan membahas soal jihad. Ada dari kalian yang tahu apa itu jihad? Enggak. Oke, tambah nggak belajar lagi. Ini udah yakin nggak belajar kalau ini udah pasti. Oke, jadi Ibu mau langsung pembahasan jihad atau ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu lanjut? Ada yang mau nanya? Yuk, bisa yuk menjawab yuk. Ada yang mau nanya? Enggak. Nggak ada, oke. Nggak belajar tapi nggak nanya tuh keren loh. Oke, jadi jihad itu berasal dari kata jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan. Asal katanya adalah jahada yajhadu jadan atau judan, yang berarti kekuatan dan upaya jerih payah. Secara bahasa, kita ngomongin secara bahasa, jihad berarti mengarahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Oke. Jadi secara bahasa, jihad itu artinya mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Terus kalau misalkan membela diri, mengalahkan musuh, itu biasanya terjadi di medan. Oke, jadi kan secara bahasa, jihad kan berarti mengarahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Udah ya, ada kata kuncinya mengalahkan musuh. Nah, menurut kalian, kalau sudah mengarah ke membela diri dan mengalahkan musuh, biasanya berarti jihad terjadi di medan apa? Perang. Oke, masuk. Di medan perang. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, ya kita ngomongin fikihnya, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Jihad juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Sehingga jahada berarti mencurahkan segala kemampuan dalam membela dan memperoleh kemenangan. Dikaitkan dengan musuh, maka jahada al-adu berarti membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memeranginya dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela dirinya. Nah, pelaku jihad sendiri itu disebut sebagai mujahid. Oke. Sedangkan dari aspek terminologi, definisi jihad itu banyak, ada 3. Yang pertama, kemampuan yang dicurahkan tadi. Yang kedua, mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam. Jadi tidak harus dalam medan perang, tetapi menyebarkan dan membela dakwah Islam juga termasuk jihad. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Yang ketiga adalah jihad yang dibatasi dengan perang untuk membela atau menegakkan agama Allah. Nah, ini baru di konteks yang ketiga, jihad berarti peperangan untuk menegakkan agama Allah. Jadi sebenarnya jihad itu kalau dinalar-nalar tuh ya, kalau kita mainnya secara logika aja sekilas, itu jihad itu
sesuatu yang harus kita perjuangkan yang mengarah pada agama Allah, yaitu Islam. Nah, dasar jihad sendiri dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu ada di Quran surat Al-Hajj ayat 78. Oke, Allah berfirman yang artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menemani kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi di surat Al-Hajj ayat 78 ini Allah menerangkan kalau kita diperintahkan untuk berjihad. Oke, berjihad di jalan Allah. Nah, selanjutnya ada nih, yang kedua itu dari surat Luqman ayat 15. Nanti mungkin anak-anak bisa bantu sendiri atau ibu minta tolong untuk bacakan. Oh enggak, kayaknya enggak meyakinkan, jadi nggak usah. Nah, sedangkan di hadis sendiri itu dari hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, saya utus dengan pedang hingga Allah disembah tiada serikat baginya dan rezekiku dijadikan di bawah naungan tombak. Kehinaan bagi siapa yang menyalahi perintahku dan siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kepada kaum tersebut. Nah, itu pembahasan sekilas ya kan. Oke, baik, tadi itu dalil nakli dan dalil akli dari pembahasan jihad. Lalu kita akan lanjut masuk ke macam-macam jihad. Jadi pakar bahasa Al-Quran yaitu Roghib Al-Asfahani menyebutkan 3 bentuk jihad. Jihad melawan musuh yang nyata, manusia. Jihad melawan setan, tahu setan kan? Tahu? Oke. Dan jihad melawan hawa nafsu. Nah, harusnya kalian juga tahu sih hawa nafsu. Nah, kalau jihad melawan hawa nafsu itu tuh penting dilakukan karena manusia memiliki kecenderungan terhadap keburukan yang dapat merusak kebahagiaan seseorang. Oke, jadi hawa nafsu tuh gak cuma soal sesuatu yang hawa nafsu tuh negatif, tapi sebenarnya nggak negatif-negatif banget sih, karena di konteks kali ini hanya hawa nafsu yang dapat merusak kebahagiaan seseorang. Jadi kayak iri, hawa nafsu untuk orang ini punya, kita nggak punya, nah gitu-gitu. Terus yang kedua adalah jihad melawan setan, yaitu berupaya untuk menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Nah, setan itu berarti lebih kepada godaan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke. Yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Orang-orang munafik tahu? Bukan yang namanya munafik ya. Tapi orang Jadi jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik itu adalah ya kita harus bisa melawan orang-orang yang tidak sejalan dengan agama Allah. Bukan melawan terus di jalan kalian ketemu kayak agamanya apa terus diajak berantem, bukan. Itu beda konteks ya. Ini hanya persoalan toleransi sebenarnya. Tapi ada kan orang-orang yang memang memojokkan Islam itu segitunya gitu. Jadi kita sebagai orang yang sedang jihad gitu kan, pembahasan di konteks ini kan lagi jihad nih. Jadi orang yang konteksnya lagi jihad itu nggak boleh diem aja kalau dengar ada sesuatu dari konteks Islam yang dihina sama orang lain yang jelas-jelas bukan dari kaum kita. Tapi kaum kita pun juga nggak bisa kayak menghina seenaknya, itu juga termasuk orang-orang yang kafir. Jadi tujuan jihad, kita masuk ke tujuannya. Itu yang pertama mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain. Karena perang tadi, biasanya perang itu kalau dalam Islam merebutkan sesuatu, entah wilayah, entah kekuasaan, entah jabatan dan segala macam. Nah, itu tuh kita harus mempertahankan hak umat Islam. Sebenarnya itu punya siapa? Kayak kalau kita mau merangi itu untuk orang Islam, itu berarti kita juga sedang berjihad gitu. Bukan hanya persoalan perang yang pedang-pedangan, bunuh-bunuhan gitu, itu enggak ya. Yang kedua, memberantas segala macam fitnah. Yang ketiga, memberantas kemusyrikan demi meluruskan tauhid, dan yang keempat, melindungi manusia dari segala bentuk kedzaliman dan ketidakadilan. Setelah membahas
tentang tujuan jihad, kita harus tahu syarat-syarat wajib seseorang untuk bisa berjihad. Oke. Jadi yang pertama harus Islam. Namanya saja berjuang di jalan Allah. Agama Allah kan Islam. Kalau syarat wajib yang pertama Islam saja tidak terpenuhi, maka bukan jihad namanya, tawuran. Yang kedua, dewasa atau sudah balik. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila disuruh jihad, itu yang gila bukan orang gilanya, tapi yang nyuruh gitu. Jadi syarat wajibnya harus berakal sehat, karena orang yang sedang berjihad harus tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, merdeka. Bukan bawa bendera merah putih terus ngomong merdeka di jalan, itu bukan ya. Jadi memang merdeka itu dalam keadaan jiwanya yang sedang tidak mengalami goncangan masalah yang berat gitu. Yang kelima, laki-laki. Wah, ada yang baru tahu kalau jihad itu hanya dilakukan oleh laki-laki, ternyata perempuan tidak ada di sini ya. Yang keenam, sehat badannya, dan yang ketujuh, mampu berperang. Karena kalian tahu kalau jihad itu tadi salah satunya adalah harus bisa berperang. Nah, sedangkan etika perang dalam Islam itu yang pertama, tidak boleh memerangi orang yang memusuhi Islam. Tidak boleh memerangi orang yang memusuhi Islam dan umat Islam sebelum diberi peringatan. Yang kedua, tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, orang tua. Lalu yang ketiga, tidak boleh membuat kerusakan harta. Yang keempat, tidak boleh mengganggu, apalagi membunuh utusan yang dikirim musuh secara resmi. Itu ada perjanjian-perjanjian kalau nggak salah. Yang kelima, tidak boleh membunuh musuh yang mengatakan sudah menyerah. Udah dihabisin, udah tinggal innalillahinya doang, terus mereka udah mengatakan menyerah, tetap digebuki. Nah, itu nggak boleh guys. Jadi harus memilih hal-hal yang kayak gitu juga. Nah, yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah mengenai ice breaking. Ternyata materinya sudah selesai, hanya sampai situ. Oke anak-anak, jadi kita memasuki fase life after breakup, bukan. Kita memasuki fase ice breaking. Jadi kalian tadi kayaknya sudah sangat pusing ya mendengarkan ibu menjelaskan yang saya juga nggak tahu kalau saya nanya tuh kalian ngerti apa enggak sekarang. Tapi yang jelas saya mau mengajak kalian untuk bermain sebentar, oke? Rulesnya adalah dengarkan saya berbicara, oke? Kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2 kali. Kalau saya bilang 1 tanpa saya ngomong tepuk, berarti artinya kalian tidak boleh tepuk. Begitu juga kalau 2, 3, 4 dan seterusnya. Paham? Paham. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Oke, berarti Ibu pikir kalian sudah sangat fokus hari ini, bahkan sampai di akhir pelajaran pun masih tetap fokus. Terima kasih ya. Oke, berhubung materi hari ini sudah selesai, yang sudah harus saya sampaikan sudah saya sampaikan. Yang sudah saya ajarkan sepertinya sudah juga saya ajarkan tadi. Ice breaking sudah terlewati juga. Saatnya ngetes. Kalian tuh sebenarnya tahu gak sih saya habis ngajar apa? Kalian tahu gak sih apa sih yang tadi tak obrolin? Tahu gak sih apa yang tadi sedang kita diskusikan bersama gitu. Jadi ibu minta kalian, ini kan kehidupan bermasyarakat ya, nggak harus di medan perang, karena contohnya jihad tadi banyak. Ada yang memerangi orang kafir, orang musyrik dan segala macam, membela agama Allah, itu kan nggak harus dalam peperangan. Jadi ibu minta, di pertemuan berikutnya itu akan menjadi evaluasi kalian hari ini, karena waktu juga udah mepet. Kalau saya paksakan juga nanti istirahat kalian molor, nanti pasti kalian juga ngomel sama saya kalau istirahatnya molor. Jadi itu ibu tugaskan untuk minggu depan. Jadi minggu depan harus dikumpulkan. Ibu minta 3 contoh jihad yang kalian lihat di dalam kehidupan sehari-hari saat bermasyarakat. Atau mungkin ada teman kalian yang di sini juga sedang melakukan jihad. Saya juga nggak tahu jihadnya apa, tapi mungkin kalian lebih tahu. Jadi bisa dituliskan di kertas. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, kelas berapa. Oke, ibu tunggu minggu depan. Oke, materi hari ini cukup. Kesimpulannya adalah kita sebagai seorang muslim dan muslimah, ya dong, masa MA nggak muslimah kan nggak mungkin. Nah, harus selalu tahu kita tuh sebagai muslim harus apa sih,
emang cukup untuk sholat tiap hari, untuk zakat tiap hari, itu udah cukup sebagai seorang Islam? Enggak. Ketika orang lain sedang menjelekkan agamamu gitu, itu berarti sedang juga menggores agama kita. Jadi kalau kalian diem aja, itu saya kira Islam sih, tapi mungkin hatinya belum tergerak aja. Jadi semoga setelah materi ini kita akan selalu ingat bahwa Islam tuh bukan hanya soal beribadah, tapi juga bagaimana seseorang muslim mempertaruhkan agamanya, oke? Membela agamanya di depan orang-orang yang kesannya nggak bagusnya gitu. Karena Allah berfirman, untukmu agamamu, untuk agamaku. Jadi kalau misalnya nyenggol sedikit, it's gitu ya. Kita harus bisa gitu. Oke, pembelajaran tadi cukup. Sebelum kita akhiri, bisa baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.